Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama YouTube channel saya, sama saya Suci. Di sini saya mau ngebahas tentang kenapa sih anak bayi zaman sekarang, anak bayi yang usia 0 sampai 28 hari terutama, atau anak bayi yang yang dia kelahir karena prematur, dia nggak boleh pakai bedak bayi tabur. Itu tuh kenapa alasannya? Kita tahu dulu waktu zaman nenek moyang kita, bedak bayi itu digunakan untuk menimbulkan rasa maksudnya bau harum terhadap bayi gitu ya, supaya bayi harum atau untuk mencegah biang keringat. Tapi nyatanya seiring perkembangan zaman sekarang itu bedak bayi sudah tidak dianjurkan lagi. Nah, ada beberapa asosiasi uh, anak di Amerika, dia menyatakan bahwa tidak menganjurkan untuk pemberian uh, ini bedak bayi ini, yang terutama baby powder untuk bayi. Nah, kita cari tahu. Menurut beberapa artikel yang saya baca, itu ada mempengaruhi kayak kesehatan gitu ya, kayak kesehatan bayinya nantinya, terutama kesehatan respiratori. Nah, kayak ini ada salah satu bedak, brand bedak yang ini biasanya fungsinya untuk biang keringat atau apa gitu. Dan ini bedak-bedak gini, semacam kita taburin bedak bayi dulu ya. Bedak bayi taburin seperti ini, kelihatan nggak? Itu dia terbawa udara ya, dia terbawa udara yang bisa terhirup gitu, partikel-partikel kecilnya, talknya itu bisa terhirup. Kalau kita orang dewasa sih nggak masalah untuk kayak gitu, terhirup masuk ke paru-paru kita, itu nggak masalah. Tapi untuk untuk bayi prematur itu terjadi kayak dia akan terjadi masalah-masalah pernapasan, yaitu contohnya bayi baru lahir. Dia itu bayi lahir yang awalnya dia di perut, yang dia steril sekali ya, di perut itu steril, yang dia apa-apa mengandalkan dari plasenta ibu, dari nutrisi ibu. Jadi apapun yang dia makan, apapun yang ibu hirup, apapun dia terdapat dari ibu. Nah, ketika dia lahir, dia harus beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana dia tidak kehilangan suhu tubuh, bagaimana dia tidak kehilangan yang lewat sini ya, lewat ubun-ubun. Nah, pas bayi lahir itu dia berusahakan dia nafas maksimal. Jadi pengembangan dinding dadanya itu dia harus nafas supaya semuanya terisi oksigen, dan pada akhirnya oksigen itu ke seluruh tubuh. Nah, pada kalau bayi baru lahir yang hanya terus habis 8 jam dia dimandiin, itu dia terpapar kayak ini. Terus dia dikasih bedak gini sama orang tuanya, dikasih bedak kayak gini, misalnya gini. Ini kita lihat di sini itu dia ada kayak partikel-partikel yang masuk di dalam, yang partikel yang maksudnya ikut di dalam udara. Nah, partikel-partikel tersebut dia bisa masuk ke paru-paru bayi Anda ya. Bayi Anda itu karena baru lahir, dia masih belum punya antibodi yang sekuat kayak kita, sekuat anak-anak yang udah baru lahir. Nah, jadi kalau dia terhirup, maka dia akan masuk ke paru dan dia menjadi benda asing di sana. Maka respon tubuh untuk mengeluarkan itu kemudian bisa terjadi kayak batuk. Nah, apalagi untuk untuk bayi-bayi yang prematur gitu. Yang bayi-bayi prematur, dia semua organnya dia masih belum sempurna, pertumbuhannya belum sempurna karena memang dia lahir lahir kurang bulan gitu. Jadi
mulai dari jantung, mulai dari paru, dia belum sempurna. Apalagi kita ngasih kayak gini, kita ngasih bedak kayak gini, dia akan terhirup. Nah kalau terhirup itu akan jadinya apa, masuk ke paru-paru dan akan menyebabkan dia gangguan pernafasan. Bisa aja dia jadi sesak, bisa jadi batuk yang berkepanjangan sehingga nanti akhirnya menumpuk cairan jadi bronkospasmonia. Nah sebaiknya bedak bayi untuk sekarang ini sudah tidak dianjurkan. Sebaiknya jangan menggunakan bedak bayi untuk bayi-bayi yang baru lahir ya, supaya bayi-bayi kita itu harum gitu ya. Misalnya kalau dia minum ASI gitu, kalau dia minum ASI bisa aja kita rajin-rajin habis minum ASI membersihkan mulut bayi supaya dia nggak tercium bau amis. Atau juga dia bisa pakai penggunaan minyak telon gitu, udah bau kan, bayi itu nggak bakalan bau karena dia tuh belum ada aktivitas dan dia nggak nimbulin kayak keringat yang bau gitu, beda sama orang dewasa. Cuma nanti bedanya dia akan bau amis aja, seperti itu. Nah selain tidak terjadi iritasi pada kulit karena ruam popok ya, sebaiknya tipsnya adalah mengganti popok bayi sesering mungkin. Misalnya kalau dia pakai pamper ya, kalau misalnya menggunakan diapers itu harusnya 8 jam dia harus diganti supaya tidak terlalu penuh. Kalau penuh dia akan menyebabkan iritasi pada bokong si bayi gitu. Sebenarnya bedak juga bisa mengurangi kelembapan kulit juga. Kalau dia nggak cocok juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum.